Insya Allah ikhtiarmu tadi berkah. Bahkan Ibnu Qayyim berkata apa, Bu? Tidak akan bertemu dua cinta dalam hati seorang hamba, cinta Al-Quran dan cinta nyanyian. Betul, iya. Orang yang sangat cinta nyanyian, dia tidak akan cinta Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di video kali ini saya akan menampilkan ada satu video di mana pengajian tersebut itu lebih diminati oleh generasi milenial. Namun ada sedikit yang tidak pas menurut saya pribadi ya. Di dalam pengajian tersebut ada wanita yang bernyanyi bahkan sambil diiringi dengan musik. Lalu ada sebagian jamaah yang sambil berjoget karena alunan musik lagu yang dibawakan oleh wanita tersebut. Akan tetapi liriknya ini mengajak kepada kebaikan. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu apakah di dalam Islam berdakwah dengan menggunakan musik, apakah itu dibolehkan dan apakah dilarang? Lalu apakah berdakwah dengan musik, apakah itu pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabat? Nah, teman-teman, mari kita simak videonya. Insya Allah ikhtiarmu tadi berkah. Neng kene neng sambil lu taubat, toko yang pengen berubah. Awal saya awal rada masalah. Insya. Jadi lirik dalam lagu tersebut itu mengajak kepada kebaikan. Ya, kalau saya artikan itu di sini mengaji disabil taubah. Ya, apa ya tadi ya, walaupun badan itu capek nanti akan jadi berkah gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi yang saya komentar ini adalah saya rasa ini tidak pas ya. Karena dalam pengajian itu kita kan fokus ya. Kita fokus mencari ilmu. Karena kalau kita datang ke pengajian, niat kita adalah untuk mencari ilmu ya. Untuk mencari ilmu. Kemudian di dalam pengajian itu pasti ada dibacakan Al-Quran. Lalu tidak mungkin ya Al-Quran itu bertembung dengan alat-alat musik di dalam pengajian tersebut. Ya, ini kurang pas bagi saya ya teman-teman ya. Kemudian ada yang bertanya, Bang, itu dakwah Wali Songo itu menggunakan alat musik. Ya memang betul ya, menggunakan alat-alat musik. Namun apakah itu adalah sebuah dalil? Tidak kan? Apakah itu adalah sebuah contoh dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Tentu tidak kan? Jadi yang kita contohi yaitu adalah Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, ya. Itu yang paling utama. Tapi saya sebagai kaum muslimin ya kita bolehkan kita mengomentari tentang hal tersebut, kayaknya tidak pas gitu ya. Ya lebih baik sekurang-kurangnya itu diarahkan ya untuk membaca Al-Qur'an. Kalau misal menjelaskan ayat berapa, coba dibaca buka Al-Qur'an, itu mungkin lebih pas ya. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi dalam pembahasan ini yang lebih berpengetahuan tentang masalah terkait ini, saya akan tampilkan penjelasan dari Ustadz Abu Yahya Badrul Salam LC Hafizahullah. Mari kita simak videonya. Mohon penjelasannya kenapa sih musik itu haram? Bukankah banyak dai-dai syiar menggunakan musik dan lagu, Ustadz? Tentunya Ibu, dalil kita bukan dai. Dalil kita Al-Quran dan hadis. Adapun dalam hadis, telah banyak hadis menunjukkan akan haramnya musik. Yang pertama, Rasulullah SAW bersabda riwayat Bukhari dalam sahihnya, la yastahillanna aqwamun min ummati al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Sungguh benar-benar akan ada dari umatku yang akan menganggap halal arak, zina, sutra, dan alat-alat musik. Lihat, Rasulullah mengatakan akan ada dari umatku menganggap halal ini semua.
Hadisnya saya dalam riwayat Bukhari, ibu-ibu sekalian. Dalam riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, "Sayakunu khasfun wa qadhfun wa maskhun." Faqila mata dzalika ya Rasulullah? Qal idza dhaharatil ma'azif wal qainat. Nanti benar-benar akan ada bumi yang akan ditenggelamkan, dilempari dengan batu, dan orang-orang yang dirubah akhlaknya dan rupanya. Lalu para sahabat bertanya, kapan itu terjadi ya Rasulullah? Kata Rasulullah, apabila telah muncul alat-alat musik dan biduanita. Nah, di sini dari Majah, ibu-ibu sekalian. Ibnu Hajar Al-Haytami dari ulama mazhab Syafi'i berkata, ajma'al ulama, para ulama seluruhnya sepakat akan haramnya musik. Siapa yang mengatakan bahwa musik masih diperselisihkan, kata beliau apa? Sungguh ia telah bodoh dan mengikuti hawa nafsu. Karena sebetulnya betul kalau kita perhatikan, ya, seluruh ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, semua sepakat akan haramnya apa? Musik. Yang menghalalkan itu hanya Ibnu Hazm. Dan Ibnu Hazm ini muncul setelah terjadinya ijma'. Sehingga pendapat Ibnu Hazm ini bertabrakan dengan ijma'. Dan setiap pendapat yang bertabrakan dengan ijma' itu tertolak, ibu-ibu sekalian. Makanya kita jangan melihat siapa yang mengamalkan, tapi lihat dalilnya yang berasal dari Allah dan Rasulnya. Memang Bu ya, kalau ibu terbiasa musik-musik, pas ngedengar musik haram, ibu merasa heran, sepi amat dunia tanpa musik. Tapi kalau kita terbiasa baca Quran, menikmati Al-Quran, lewat tuh musik, Bu. Iya, betul. Kita akan lebih menikmati Al-Quran daripada mendengarkan apa? Musik. Makanya Al-Quran itu lebih indah di hati sebetulnya kalau kita mau apa? Mentadaburinya, mempelajarinya, membiasakannya. Bahkan Ibnu Qayyim berkata apa, Bu? Tidak akan bertemu dua cinta dalam hati seorang hamba. Cinta Al-Quran dan cinta nyanyian. Betul, iya. Orang yang sangat cinta nyanyian, dia tidak akan cinta Al-Quran. Walaupun mulutnya berkata saya cinta, tapi hatinya tidak akan seperti itu. Sekarang ibu mau pilih mana, cinta yang nyanyian apa Al-Quran? Nggak bakalan ketemu, Bu. Kalau ibu berkata saya pengen cinta dua-duanya, nggak mungkin. Ibu harus salah satunya ya. Bahkan Rasulullah SAW sabda apa? An yumla'a batnu ahadikum sadidan khairul lahu min an yumla'a syi'ran. Lebih baik perut seseorang dipenuhi oleh nanah daripada dipenuhi nyanyian. Itu hadis sahih dari Bukhari dan Muslim, Ibu. Iya. Pernah suatu ketika Ibu, Rasulullah SAW sedang berjalan dengan sahabat, dan hadisnya sahih juga Bukhari dan Muslim. Rupanya Rasulullah mendengar ada orang yang sedang nyanyi. Apa kata Rasulullah SAW? Khudhu, tangkap dia. Fa'innahu syaitan, karena dia setan. Lalu Rasulullah bersabda yang sebutkan saya tadi hadisnya. Lebih baik perut seseorang dipenuhi dengan nanah daripada dipenuhi dengan apa? Nyanyian. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, alhamdulillah ya, kita sudah mendengarkan penjelasan dari Ustadz Abu Yahya Badrul Salam LC Hafizahullah, yaitu tentang terkait masalah musik ya. Musik dan nyanyian. Dan teman-teman ya, jika ada seorang ustadz yang mengatakan bahwa musik itu boleh-boleh saja, semestinya ustadz tersebut itu mengingkari tentang musik-musik ya. Karena seseorang itu ketika sakit tidak mau diputer dangdut, koplo misalnya, pasti suruh minta puterin Al-Quran ya, ataupun bacakan Al-Quran. Walaupun seseorang tersebut itu membolehkan musik, misal gitu ya, pasti dalam jiwanya, dalam hatinya itu ya, itu mengingkari ketika sakit ya, pasti mengingkari. Tidak mau diputarkan musik, misal kesukaannya musik dangdut gitu ya. Jadi ini ada jawaban dari Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas, yaitu tentang apakah hukum menyanyi, apakah haram atau diperbolehkan. Jadi jawabannya adalah sesungguhnya mendengarkan nyanyian atau lagu hukumnya haram dan merupakan perbuatan mungkar yang dapat menimbulkan penyakit, yaitu kekerasan hati, dan dapat membuat kita lalai
yaitu dari mengingat Allah, serta lalai melaksanakan sholat. Kebanyakan ulama menafsirkan kata lahwal hadis, yaitu ucapan yang tidak berguna. Dalam firman Allah dengan nyanyian atau lagu, yang artinya, dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan ucapan yang tidak berguna. Surat Luqman ayat 6. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bersumpah bahwa yang dimaksud dengan kata lahwul hadis adalah nyanyian atau lagu. Jika lagu tersebut diiringi oleh sapi, biola, serta gendang, maka kadar keharamannya semakin bertambah. Sebagian ulama bersepakat bahwa nyanyian yang diiringi oleh alat musik hukumnya adalah haram. Maka wajib untuk dijauhi. Dalam sebuah hadis sahih dari Rasulullah SAW bersabda, yang artinya sesungguhnya akan ada segolongan orang dari kaumku yang menghalalkan zina, kain, sutra, khamr, dan alat musik. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari tentang minuman dalam bab maja'afi man yastahilu al-khamr. Yang dimaksud dengan al-hiro pada hadis di atas adalah perbuatan zina, sedangkan yang dimaksud al-ma'aziz adalah segala macam jenis alat musik. Jadi, mendengarkan Al-Quran yang di dalamnya terdapat seruan untuk berjalan di jalan yang lurus, karena hal itu sangat bermanfaat. Berapa banyak orang yang telah dibuat lalai karena mendengarkan musik. Terus kemudian ada yang bertanya, ya itu dulu Nabi SAW itu tidak melarang ada seorang budak wanita ketika pernikahan itu bermain rebana. Nah, ini jawabannya adalah, adapun pernikahan maka disyariatkan di dalamnya untuk membunyikan alat musik, yaitu rebana, disertai nyanyian yang biasa dinyanyikan untuk mengumumkan suatu pernikahan, yang di dalamnya tidak ada seruan maupun pujian untuk sesuatu yang diharamkan, yang dikumandangkan pada malam hari khusus bagi kaum wanita, guna mengumumkan pernikahan mereka agar dapat dibedakan dengan perbuatan zina. Sebagaimana yang dibenarkan dalam hadis sahih dari Nabi SAW. Sedangkan genderang dilarang membunyikannya dalam sebuah pernikahan. Cukup hanya dengan memukul rebana saja. Juga dalam mengumumkan pernikahan maupun melantunkan lagu yang biasa dinyanyikan untuk mengumumkan pernikahan. Tidak boleh menggunakan pengeras suara, karena hal itu dapat menimbulkan fitnah yang besar, akibat-akibat yang buruk, serta dapat merugikan kaum muslimin. Selain itu, acara nyanyian tersebut tidak boleh berlama-lama, cukup sekedar dapat menyampaikan pengumuman nikah saja. Karena dengan berlama-lama dalam nyanyian tersebut, dapat melewatkan waktu fajar dan mengurangi waktu tidur, yaitu menggunakan waktu secara berlebihan untuk nyanyian. Dalam pengumuman nikah tersebut merupakan sesuatu yang dilarang dan merupakan perbuatan orang-orang munafik. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, itulah penjelasan yang singkat ya, tadi dari Ustadz Abu Yahya Barusan LC, dan saya juga bacakan hadisnya, yaitu tentang masalah musik. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.